Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Dalam sebuah program Dialog Keluarga Sukses, sebuah program yang membahas masalah seputar keluarga atau seputar rumah tangga Anda. Ya, topik kita hari ini atau tema kita hari ini adalah sudah terlanjur hamil, menikah atau tidak? Harus menikah atau tidak? Ya, saya pernah didatangi orang tua yang mengantar anaknya datang ke kantor, ke gereja, dan dia kelihatan bingung sekali, dia kelihatan gelisah, dan ya wajahnya itu menunjukkan raut wajah yang sedang panik begitu. Ngomong punya ngomong, dia sudah banyak bertanya tentang persyaratan pernikahan, tentang aturan pernikahan. Kemudian setelah ngomong banyak bla 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 bla, ternyata belum serius ngomong tentang rencananya menikah, cuma jaga-jaga saja. Lu jaga-jaga kenapa? Ternyata maaf, anaknya baru saja lapor ke orang tuanya kalau dia baru saja atau kemarin itu melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Dan dia berjaga-jaga seandainya nanti anak saya hamil, bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Jadi ternyata belum hamil ini, ya anaknya belum hamil, cuma ya habis melakukan dosa perzinahan yaitu hubungan seks. Nah, kemudian saya tanya, apakah Bapak Ibu juga ibadah di sini? Oh, bukan, saya tidak ibadah di sini. Jadi ternyata hanya bertanya saja dan berjaga-jaga seandainya terjadi kehamilan. Ya, ini belum. Nah, yang kedua, saya juga pernah didatangi oleh seorang wanita, seorang gadis tepatnya, dan dia sudah hamil kira-kira kalau nggak salah itu sudah masuk 5 ke 6 bulan. Jadi memang sudah besar perutnya. Kemudian dia bertanya, gimana ini nasib saya ini Pak Pendeta? Waktu itu begitu. Nah, saya ini sekarang dalam kondisi hamil. Kemudian pacar saya tidak mau bertanggung jawab. Dia berusaha menghindar dari saya. Dan saya sudah berusaha untuk cari, tapi dia selalu berusaha untuk melarikan diri dari saya. Sehingga akhirnya ya seperti kejar-kejaran begitu, saudara. Dan akhirnya saya bukakan pikirannya. Seandainya Mbak ini ya punya kenalan seorang yang berpengaruh, atau bisa meminta tolong kepada seorang polisi, kemudian untuk mengejar laki-laki yang menghamili Mbak, dan kemudian orang itu dipaksa mau menikah dan mau, tetapi setelah menikah dan berapa hari kemudian mungkin dia akan minggat dan lari dan tidak bertanggung jawab. Entah dia lari ke luar kota, luar pulau, atau kemana saja. Nah, kira-kira apakah kondisi Mbak ini apakah tidak akan lebih susah? Saya katakan pasti akan lebih susah. Statusnya memang ya waktu itu nanti supaya ketika anak saya lahir itu ada status nama bapaknya, begitu saudaraku. Sehingga ditulis hanya nama saya, nama ibunya. Tetapi kalau ada nama bapaknya dan ternyata bapaknya tidak ada, ternyata dia lari, dia minggat, untuk apa? What for? Bukankah ini menambah masalah baru satu. Masalah yang berikutnya, suatu saat orang itu memang tidak tahu kemana. Suatu saat ternyata Mbak ini ketemu seorang laki-laki yang ternyata sayang, cinta, bahkan siap menerima Mbak apa adanya, termasuk sudah pernah punya anak dan mau menikahi. Dan itu menjadi kasus yang lain. Kenapa? Karena statusnya masih sebagai seorang istri. Lain kalau statusnya ya memang ya istilahnya belum pernah menikah meskipun sudah punya
Tetapi itu akan lebih mudah untuk proses misalnya mau menikah dengan laki-laki yang sekarang ini mau menerima dan mencintai Mbak apa adanya. Lalu dia bertanya, lalu nanti bagaimana Pak dengan anak yang dalam kandungan saya ini? Nah, saya katakan demikian, seandainya orang itu mau ya, misalnya sedikitlah bertanggung jawab, paling enggak dia akan membantu untuk proses sampai anaknya lahir. Kalau enggak, Tuhan nanti akan bisa tolong. Yang pertama, bisa menghubungi panti asuhan yang siap menampung, siap menerima anak yang sekarang ada dalam kandungan. Yang kedua, mungkin ada juga orang tua yang sudah menikah sekian tahun dan tidak punya anak, dan sedang mencari dan sedang pengen mengangkat seorang anak. Dia mungkin akan menerima dan akan mengasihi, menyayangi, merawat anaknya Mbak itu dengan baik. Atau yang ketiga, ya dirawat sendiri. Dirawat sendiri dengan risiko ya bebannya pasti akan lebih banyak. Kemudian kalau mau bekerja ya tentu mesti harus nunggu anaknya bisa ditinggal dulu. Atau dirawat oleh orang tua. Ya, orang tuanya mau merawat sehingga ya dianggap sebagai anak sendiri, Mbak bisa melanjutkan kehidupannya. Dan nanti suatu saat akan ketemu laki-laki dan mungkin akan menerima dan mau menikah bersama-sama. Kemudian tidak usah diputuskan hari ini. Sekarang Mbak bisa pulang, nanti berdoa kepada Tuhan, dirunding sama orang tua, minta saran nasihatnya, dan silakan diputuskan. Jadi yang memutuskan untuk kasus seperti ini bukan seorang hamba Tuhan, bukan seorang pendeta, tetapi seorang hamba Tuhan pendeta hanya menuntun, mengarahkan. Kalau ambil keputusan yang A, nanti resikonya begini. Kalau B, resikonya begini. Kalau C, begini. Pilihlah mana yang cocok, yang sesuai dengan hati dan pikiran dan juga tentang prinsip hidupnya. Nah, kebanyakan hamba Tuhan, kebanyakan para pendeta biasanya kalau menemui kasus seperti ini solusinya apa? Ya sudah harus cari cowoknya, laki-lakinya, paksa dia untuk menikahi. Akhirnya dipaksa. Dan setelah dipaksa menikah, mungkin tidak usah nunggu besoknya. Begitu selesai acara sesi malam itu, besok paginya udah minggat dia dan tidak mau ketemu lagi. Itu akan lebih sulit, akan lebih susah. Dan ini akan membuat hidupnya tambah menderita. Jadi tadi hidup dalam perzinahan, hamil ketika pacaran itu sudah berdosa. Tetapi begitu dia maksa orang untuk menikahi dan hidupnya tambah susah, itu dosa yang lainnya juga. Jadi banyak orang, termasuk hamba Tuhan, menutupi dosa dengan dosa yang lain. Tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya sekedar mencari solusi termudah, tergampang, yang dianggapnya itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi itu hanya sesaat saja, tapi akan menimbulkan masalah baru, bahkan penderitaan baru yang lebih berat dan lebih berat. Nah, ini yang pernah datang kepada saya. Nah, sekarang ini kalau sudah ada pertanyaan, lalu bagaimana ini Pak? Kalau anak saya ini juga sudah pacaran, tiba-tiba datang kepada orang tua ngaku bahwa saya hamil. Apakah ini harus lanjut menikah atau tidak? Nah, kemudian kalau tidak harus menikah, nanti akan saya jabarkan ya. Kalau menikah itu seperti apa dan kalau tidak seperti apa. Nah, kalau dia tidak menikah misalnya ya, udah tahu nanti laki-lakinya nggak mau tanggung jawab, terus dia harus tetap hamil dan nunggu melahirkan. Lalu anaknya bagaimana? Ya, masih bersama kami dalam program Dialog Keluarga Sukses, sebuah program yang membahas tentang masalah suami istri. Dan topik kita hari ini adalah karena sudah terlanjur hamil, harus menikah atau tidak? Atau harus menikah atau tidak harus menikah? Nah, tadi saya udah bahas kebanyakan orang tua atau termasuk hamba Tuhan, para pastor, pendeta, pasti lebih banyak akan menyarankan harus menikah. Kalimat yang sering dipakai adalah berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Tetapi banyak laki-laki yang berani berbuat tidak mau tanggung jawab.
Dan ketika dipaksa, dia mau melakukannya, tetapi hanya terpaksa sebagai syarat. Dalam hatinya dia akan ngomong, boleh kamu paksa aku menikahimu, tetapi besok aku langsung pergi. Tapi tidak ngomong, tapi dalam hati. Maka betul, sebelum orang bangun, dia bangun duluan, dan dia bawa bajunya, dia lari, minggat entah kemana. Dan kalau itu terjadi, maka yang rugi siapa? Ya tentu pihak perempuan. Makanya sudah statusnya sebagai seorang istri, tapi ditinggal pergi, tinggal minggat, tanpa pamit, tanpa pesan. Sehingga nanti kalau mau menikah lagi, ketemu laki-laki yang mencintai dia, dia susah. Mau minta izin ini suaminya tidak ada. Minta surat keterangan cerai, susah juga. Kemudian kalau mau lapor suaminya mau meninggal, nanti persoalan lagi juga. Karena ada kasus seperti itu. Nah, tetapi kalau itu dilanjutkan, diteruskan, tidak menikah, akhirnya memilih tidak menikah, risikonya memang ya banyak. Harus menjaga anak itu harus sampai usianya pas melahirkan. Setelah melahirkan harus ribet juga untuk membiayai anaknya dan sebagainya. Solusinya tadi ada 3 ya. Bisa diserahkan ke panti asuhan, bisa ke orang tua yang sedang pengen mengangkat anak, atau dirawat sendiri atau dirawat oleh orang tua, ya. Dan itu pilihan-pilihan yang bisa dipilih ketika seseorang mengambil pilihan untuk tidak memaksa orang tua menikah, tapi dengan merawat anaknya hingga lahir. Bagaimana status wanita sudah punya anak tanpa atau belum menikah? Apa tetap berdosa selamanya? Yang pasti ketika orang belum menikah kemudian dia melakukan hubungan seks, baik hamil nggak hamil, itu jelas sudah berdosa. Jadi dia adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Bahkan kalau sampai punya anak itu juga dosa. Punya anak nggak punya anak, pokoknya hubungan seks yang dilakukan bukan dengan suaminya atau dengan istrinya yang sah secara hukum, baik hukum agama, hukum di pemerintahan, itu adalah berdosa. Ya, saya katakan begitu. Tetapi ketika kita di dalam Kristus dan kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan katakan apa? Dia mati untuk menebus dosa kita. Termasuk dosa apa? Semua dosa kita. Dosa masa lalu, dosa yang lalu-lalu, dosa keturunan, termasuk yang kita lakukan, yang disadari, nggak disadari, itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi kita ketika datang dan kita percaya dan kita minta ampun, ya kita diampuni. Itu jawaban saya. Dari kasus sudah punya anak tanpa menikah, apa boleh menikah dengan orang lain? Apa tidak diasumsikan sebagai orang yang berzina? Apakah kalau dia ini sudah punya anak, kemudian menikah dengan laki-laki lain, artinya laki-laki yang bukan tadi menghamilinya ya. Karena apa? Laki-laki yang menghamilinya ternyata sudah tidak mau bertanggung jawab, bahkan tidak tahu entah kemana, atau dia sudah menikah lagi, sudah menikah dengan wanita lain. Kemudian bagaimana statusnya? Kita bukannya bicara status saja. Ya, apakah dia ini juga statusnya bukan orang berdosa? Ya tetap Nah, bedakan status sama kondisi kita. Ketika kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Kita ini di hadapan Tuhan, kita benar bukan karena melakukan perbuatan benar. Kita jadi orang kudus, orang suci bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang suci, bukan. Tetapi kita dibenarkan oleh Yesus. Kita disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Ya. Nah kemudian apakah dengan demikian kita ini sudah nggak bisa berbuat dosa? Bisa, masih bisa. Jadi kita orang benar, orang kudus yang terpeleset, yang jatuh di dalam dosa. Nah wanita ini kalau menikah lagi gimana? Apakah statusnya bukan orang berdosa? Ya bukan status ini, tetapi kondisinya dia memang orang berdosa. Tapi ketika dia sudah datang kepada Tuhan dan dia minta ampun, sudah mengampuni. Tuhan katakan aku sudah mengampuni, aku melupakan. Lah kita ini loh, Tuhan yang punya hidup kita sudah mengampuni, sudah melupakan kita. Kita ini yang kadang-kadang tidak bisa mengampuni dan melupakan orang lain. Jadi sudah diampuni ya. Untuk apakah tidak berdosa? Iya, statusnya
orang yang masih bisa berbuat dosa. Nah kalau sekarang ya dia sudah hidup dengan anaknya, kemudian laki-laki yang menghamilinya tadi itu sudah pergi atau sudah menikah, happy dengan orang lain, sudah punya keluarga, punya anak, kemudian dia tidak boleh menikah, urip sendiri, menghidupi anaknya sendiri, kan kasihan, ya. Nah, jadi bagaimana? Boleh nggak dia menikah dengan orang lain atau laki-laki lain? Boleh. Yang penting tadi itu statusnya harus jelas, ya. Makanya saya sarankan kalau memang laki-lakinya yang dulu itu tidak tanggung jawab, jangan dipaksa menikah, saudara. Nah nanti saudara akan sulit juga kalau seperti ini. Mau menikah tapi statusnya sebagai istri, itu akan sulit. Dan nanti biasanya di pemerintahan tercatat dan mereka tidak mau melayani laki. Karena apa? Statusnya masih istrinya orang. Ya. Nah inilah berarti ribet ya Pastor ya. Masanya ruwet ya kalau begini. Iya. Inilah bukan harga istilahnya. Inilah akibat dari sebuah perbuatan dosa. Jadi termasuk ribet ngurusin anak, ribet ngurusin statusnya, ribet minta pertanggungjawaban, itu memang repot sekali, ya. Jadi dosa memang membawa akibat. Kalau kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun, selesai, clear, beres, kita sudah diampuni. Tapi akibatnya tidak langsung clear, ya tetap harus dihadapi dan mungkin bisa sepanjang hidupnya. Untuk itulah saya ini sering kalau bicara khususnya di depan anak remaja, di anak-anak muda-mudi, kepada yang cewek, hati-hati dalam pacaran. Jangan serahkan seks itu kepada pacarmu, serahkan nanti kalau dia jadi suamimu, ya. Jadi kalau dengan suami hamil ya tidak apa-apa, hamil dengan suaminya sendiri. Tapi dengan pacar belum tentu mau tanggung jawab. Laki-laki kalau dapatkan itu dari ceweknya, kemungkinan besar 80% dia akan pergi meninggalkan Anda. Dia akan lebih suka untuk mencoba dan mencari yang lain. Ya, itu kenyataan. Survei berkata seperti itu. Nah, jadi apakah kalau sudah terlanjur sebaiknya menikah saja ya Pastor? Iya, itu lebih baik kalau laki-lakinya memang mau bertanggung jawab dan dia sungguh-sungguh mencintai Anda. Karena memang ya ada kasus ya, karena mungkin dipikir sudah nanti pasti akan married, pasti akan menikah, akhirnya mereka coba-coba melakukan, datangnya jadi sungguhan. Ya gimana? Ya menikahlah. Jadi kalau memang sudah terlanjur, kemudian sama-sama mencintai dan mau bertanggung jawab, ya sudah menikah saja. Ya itu solusi yang lebih simple dibandingkan kasus-kasus yang lain tadi. Ada yang tadi yang bertanya, Pastor, kalau sudah terlanjur berbuat dosa atau akhirnya punya anak, apakah orang itu boleh melayani Tuhan? Kalau melayani Tuhan itu boleh saja, di mana saja bisa melayani. Enggak, Pastor, masalahnya dia pelayan di gereja. Nah kalau pelayan di gereja itu tergantung aturan gerejanya. Kalau gerejanya melarang, tidak boleh, ya tidak bisa. Ada gereja yang boleh mengizinkan, tapi jangan di depan publik, artinya yang kelihatan di mimbar, tapi di balik layar, ya, pendoakah atau membantu ngitung persembahan lah atau apalah. Tapi kalau ada gereja juga yang akhirnya dianggap bahwa orang itu sudah clear, sudah selesai dengan Tuhan, sudah ngaku kepada pemimpin gereja dan dia mau bertobat, dia mau memperbaiki diri ke depan, ya sudah. Kalau dia diizinkan, ya itu aturan gereja yang mengizinkan. Ya tidak apa-apa. Ya ini topik kita hari ini memang seru. Dan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu pesan saya bagi saudara yang muda-muda, lebih baik saudara menjaga. Jadi dalam berpacaran lebih baik saudara menjaga daripada timbul masalah yang berat untuk saudara. Ya, kita akan bahas topik-topik lain. Dan kalau saudara punya ide, saudara punya usul, saudara punya pertanyaan, tulislah di kolom komen ya di YouTube Suara Sangkakala Malang, ya. Saudara bisa bertanya, ada topik yang hangat, topik yang heboh, topik yang rumit, tulislah di situ dan saya akan menjawab untuk siaran yang berikutnya.
Ya, Tuhan Yesus memberkati.